Aku dilarang suami ikut mudik. Ternyata ia punya istri di kampung dan menikahiku hanya karena hartaku. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Hari itu, seperti biasa, aku pulang kerja dengan tubuh lelah setelah seharian menghadapi rapat dan tumpukan dokumen di kantor. Aku memutuskan untuk mampir ke supermarket langgananku untuk membeli beberapa kebutuhan. Aku suka berbelanja di sini karena tempatnya nyaman, tidak terlalu ramai, dan para pegawainya ramah. Saat memasuki supermarket, aku langsung menuju rak sayuran. Mataku menyapu deretan tomat merah segar yang tersusun rapi. Sambil memilih, aku mendengar suara laki-laki di belakangku. "Hati-hati, Mbak, ada beberapa yang agak lembek." Aku menoleh dan mendapati seorang pria mengenakan seragam kasir berwarna biru tua dengan name tag bertuliskan, Johan. Wajahnya terlihat ramah dengan senyum yang begitu hangat. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit terkejut karena seorang kasir sampai memberi saran dalam memilih tomat. "Terima kasih, Mas," jawabku singkat, lalu kembali memilih dengan lebih teliti. Tak lama, aku berjalan menuju kasir untuk membayar belanjaanku. Tanpa kusadari, kasir yang bertugas ternyata pria tadi. Ia masih tersenyum saat menyambutku. "Belanjaannya lengkap, Mbak?" tanyanya sambil dengan cekatan memindai barang-barangku. Aku mengangguk. "Iya, cukup untuk beberapa hari ke depan." Setelah transaksi selesai, aku mengambil kantong belanjaanku dan melangkah pergi. Namun, sebelum benar-benar keluar dari toko, aku sempat melirik ke arah kasir dan melihatnya menatapku sebentar sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering berbelanja di supermarket itu, bukan hanya karena kebutuhan, tapi juga karena tanpa kusadari aku mulai menikmati interaksi singkat dengan Mas Johan. Setiap kali aku datang, ia selalu menyapaku dengan ramah, dan lama-kelamaan, obrolan kami menjadi lebih panjang. "Kelihatannya Mbak sering pulang kerja malam, ya?" tanyanya suatu hari saat aku membayar belanjaan. Aku mengangguk. "Iya, pekerjaan menuntut. Terkadang harus lembur sampai larut." Ia mengangguk memahami. "Semoga nggak terlalu capek. Jangan lupa jaga kesehatan." Aku tersenyum, merasa aneh karena ada orang yang memperhatikan hal itu. Biasanya, aku hanya menjalani hariku tanpa ada yang bertanya bagaimana perasaanku atau mengingatkanku untuk beristirahat. Hari demi hari berlalu, dan interaksi kecil itu mulai tumbuh menjadi kebiasaan. Sampai pada suatu sore, aku tak sengaja bertemu dengannya di luar supermarket. Kali ini ia sudah berganti pakaian kasual, mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana jeans. "Kebetulan banget ketemu di sini," katanya sambil tersenyum. Aku yang sedang duduk di bangku taman dekat supermarket hanya bisa tersenyum kecil. "Iya, baru mau pulang." Ia menatapku sejenak, lalu dengan ragu-ragu bertanya, "Kalau nggak keberatan, boleh saya traktir kopi?" Sebagai ucapan terima kasih karena Mbak sudah sering belanja di tempat saya kerja. Aku menimbang sebentar, lalu mengangguk. "Boleh." Kami berjalan menuju kedai kopi kecil di sudut jalan. Percakapan yang awalnya ringan tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, perlahan mulai terasa lebih akrab. Aku mengetahui bahwa Mas Johan bukan hanya sekadar kasir, tapi juga seseorang yang pernah bercita-cita tinggi sebelum akhirnya memilih hidup sederhana. Aku dulu kuliah di jurusan ekonomi, tapi nggak selesai karena keadaan keluarga. Sekarang kerja di supermarket sambil nyari peluang lain, katanya dengan nada santai, seolah tak ada penyesalan. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa ada sesuatu dalam dirinya yang menarik. Bukan hanya tentang masa lalunya, tapi juga ketenangan dan kerendahan hati yang ia miliki. Seiring waktu,
Pertemuan itu bukan yang terakhir. Kami mulai bertukar pesan. Sesekali bertemu lagi untuk makan malam, hingga tanpa kusadari, aku mulai terbiasa dengan kehadirannya dalam hidupku. Pertemuan demi pertemuan membuat hubunganku dengan Mas Johan semakin dekat. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai teman ngobrol di sela-sela kesibukan. Tetapi semakin lama, aku menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi kami. Ada ketulusan dalam cara Mas Johan memperlakukanku, sesuatu yang jarang kutemui di dunia kerja yang penuh ambisi dan persaingan. Setiap kali aku datang ke supermarket, ia selalu menyapaku dengan senyuman yang membuatku merasa dihargai. Bukan sekadar ramah seperti layaknya kasir kepada pelanggan, tapi ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Aku mulai menunggu-nunggu saat-saat bertemu dengannya. Meskipun alasannya hanya sekadar membeli kebutuhan harian. Aku bahkan sering mencari alasan untuk datang lebih sering. Entah membeli susu yang baru saja habis atau sekadar membeli camilan kecil. Suatu hari, saat aku sedang memilih roti di salah satu rak, Mas Johan tiba-tiba muncul di sampingku. "Mbak Dinda, kalau suka roti ini, lebih enak dipanaskan dulu sebelum dimakan," katanya sambil tersenyum. Aku terkekeh. Mas Johan tahu dari mana? Sering makan ini juga. Iya, saya suka roti ini. Murah tapi enak, jawabnya santai. Percakapan kecil itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagiku, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Perasaan yang dulu asing kini perlahan-lahan mengisi relung hatiku. Mas Johan berbeda dari pria-pria lain yang pernah kutemui. Ia tidak sibuk membanggakan dirinya atau membicarakan hal-hal besar. Ia tidak mencoba memamerkan pencapaiannya atau memaksakan obrolan. Ia hanya hadir, sederhana dan nyata, dengan caranya sendiri. Lama-kelamaan, kami semakin sering bertemu di luar supermarket. Awalnya, hanya sekadar makan malam setelah ia selesai bekerja. Namun, pertemuan itu berubah menjadi kebiasaan yang kutunggu-tunggu. Kami berbagi banyak cerita. Dari hal-hal kecil tentang kebiasaanku yang suka membaca novel sebelum tidur hingga cerita-cerita tentang masa kecilnya di kampung. Salah satu momen yang paling berkesan bagiku adalah ketika ia mengajakku ke sebuah taman kota di pinggiran kota pada hari liburnya. Ia menjemputku dengan motornya yang sudah terlihat cukup tua, tapi ia mengendarainya dengan percaya diri. Angin sore menyapu wajahku saat kami melaju melewati jalan-jalan yang tidak terlalu ramai. Sesampainya di taman, kami duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, mengamati anak-anak kecil yang berlarian dan pasangan muda yang berjalan bergandengan tangan. "Dinda," katanya perlahan. Suaranya lebih lembut dari biasanya. "Aku tahu mungkin aku bukan orang yang bisa memberimu banyak hal. Aku hanya seorang pria biasa dengan pekerjaan sederhana. Tapi, aku ingin kau tahu bahwa aku tulus menyayangimu." Aku menoleh, menatap matanya yang penuh ketulusan. Hatiku berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku bukan remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Tapi ada sesuatu dalam cara Mas Johan berbicara yang membuatku merasa istimewa. Tidak ada janji manis, tidak ada kata-kata bombastis. Hanya pernyataan yang jujur dan apa adanya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Mas Johan, aku tidak pernah menilai seseorang dari pekerjaannya atau hartanya. Aku menyukai seseorang karena dia apa adanya. Dan sejauh ini, aku merasa nyaman denganmu." Wajahnya berubah menjadi lebih cerah, dan ia tersenyum. Aku melihat kebahagiaan di matanya, seakan-akan kata-kataku adalah sesuatu yang sudah lama ia tunggu. Setelah hari itu, hubungan kami semakin erat. Mas Johan selalu ada untukku, mendengar keluh kesahku setelah hari kerja yang melelahkan, memberiku dukungan saat aku menghadapi tantangan di kantor, dan bahkan sesekali memasakkan makanan sederhana untukku. Ia mungkin bukan pria dengan karir cemerlang atau rekening bank yang gemuk, tapi ia memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga, perhatian dan ketulusan.
Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan membawaku, tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi sendiri. Aku memiliki seseorang yang bisa kuandalkan. Seseorang yang mencintaiku dengan cara yang sederhana namun bermakna. Cinta itu memang aneh. Terkadang, ia datang tanpa peringatan, menyusup perlahan ke dalam hati tanpa kita sadari. Aku tidak pernah membayangkan akan jatuh cinta pada seorang kasir supermarket. Tetapi disinilah aku, menikmati setiap momen yang kubagi dengan Mas Johan. Mungkin, cinta sejati bukanlah tentang status atau harta, tapi tentang bagaimana seseorang membuatmu merasa dihargai dan dicintai apa adanya. Hubunganku dengan Mas Johan berjalan semakin dalam. Hari-hari yang kulalui dengannya terasa ringan dan penuh kehangatan. Ia bukan tipe pria romantis yang sering mengumbar janji atau memberi kejutan besar, tapi dalam kesederhanaannya, aku menemukan ketulusan yang jarang kutemui sebelumnya. Ia mendukungku dalam pekerjaanku, mendengar semua keluh kesahku dengan sabar, dan selalu memastikan aku baik-baik saja. Bersamanya, aku merasa dihargai sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai seseorang yang bekerja keras dan mandiri, tetapi sebagai seseorang yang juga pantas dicintai. Suatu sore, setelah pulang kerja, aku menerima pesan darinya. Mas Johan bisa ketemu sebentar? Ada yang mau aku omongin. Aku membalas singkat. Aku tentu. Di mana? Kami akhirnya sepakat bertemu di sebuah warung kopi sederhana yang sering kami kunjungi. Aku tiba lebih dulu dan memilih duduk di sudut ruangan yang menghadap ke jendela. Tak lama kemudian, Mas Johan datang dengan senyum khasnya. Namun, ada sesuatu dalam raut wajahnya yang berbeda. Ia tampak sedikit gugup, seperti sedang menyimpan sesuatu yang penting. Setelah kami memesan minuman, ia mulai berbicara. Dinda, aku sudah lama ingin membicarakan ini, tapi aku selalu ragu. Aku tahu aku bukan pria yang sempurna. Aku hanya seorang kasir dengan kehidupan yang sederhana. Tapi selama kita bersama, aku merasa yakin satu hal. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Aku menatapnya, jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia melanjutkan, aku tahu mungkin aku tidak bisa memberimu kehidupan yang mewah. Aku tidak punya banyak harta, tapi aku berjanji akan selalu berusaha membahagiakanmu, menjaga dan mencintaimu dengan segenap hatiku. Dinda, maukah kamu menikah denganku? Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Mas Johan tidak membawa cincin, tidak ada adegan dramatis seperti di film-film. Tetapi dalam tatapannya, aku melihat ketulusan yang lebih berharga dari segala perhiasan. Aku mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum. Mas Johan, aku tidak pernah mencari pria yang kaya atau yang bisa memberiku kehidupan mewah. Yang aku butuhkan adalah seseorang yang mencintaiku dengan tulus dan bisa menjadi teman hidupku. Dan aku yakin, orang itu adalah kamu. Wajahnya langsung berubah cerah. Matanya berbinar. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Terima kasih, Dinda. Aku janji, aku akan selalu menjagamu. Beberapa minggu setelah lamaran sederhana itu, kami mulai mempersiapkan pernikahan. Aku tidak menginginkan pesta besar. Aku selalu percaya bahwa pernikahan bukan soal seberapa megah acaranya, tetapi tentang bagaimana dua orang bisa berkomitmen dan membangun kehidupan bersama. Kami sepakat mengadakan akad nikah yang sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat dan beberapa sahabat. Namun, ada satu hal yang sempat membuatku bertanya-tanya. Dari pihak keluarga Mas Johan, hanya seorang tantenya yang hadir. Aku tidak melihat orang tuanya, saudara kandung, atau anggota keluarga lainnya. Setelah acara selesai, aku sempat menanyakannya, tetapi Mas Johan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku memang tidak terlalu dekat dengan keluargaku. Ada beberapa hal di masa lalu yang membuat hubungan kami renggang. Aku tidak ingin memaksa. Aku pikir,
Setiap orang punya masa lalu yang tidak selalu mudah untuk dibicarakan. Aku memilih untuk mempercayainya dan tidak terlalu memikirkan hal itu. Hari-hari setelah pernikahan kami terasa begitu membahagiakan. Aku merasa beruntung telah memilih pria yang baik, penyayang, dan selalu memperlakukanku dengan penuh hormat. Aku tidak menyangka bahwa hidupku akan berubah begitu cepat. Dari seorang wanita karir yang mandiri menjadi seorang istri yang memiliki seseorang untuk berbagi suka dan duka. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam hubungan kami. Meskipun Mas Johan selalu perhatian dan lembut kepadaku, ia jarang sekali membicarakan tentang keluarganya. Setiap kali aku menyinggung soal mudik atau berkunjung ke kampung halamannya, ia selalu mengalihkan pembicaraan atau memberikan alasan yang terdengar tidak meyakinkan. Saat itu, aku tidak berpikir terlalu jauh. Aku masih percaya bahwa mungkin ada alasan pribadi yang membuatnya enggan membahas masa lalunya. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum lembutnya, ada rahasia besar yang ia sembunyikan dariku. Setelah resmi menikah, aku dan Mas Johan mulai menata kehidupan baru sebagai suami istri. Karena aku sudah memiliki rumah sendiri, kami memutuskan untuk tinggal di sana. Rumah yang sangat cukup untuk kita berdua dan nyaman itu adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku merasa bangga bisa memiliki tempat tinggal sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Hari-hari awal pernikahan kami terasa begitu indah. Setiap pagi, Mas Johan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana. Meski hanya nasi goreng atau roti bakar, aku selalu menghargai usahanya. Aku biasanya sibuk dengan pekerjaanku di kantor, sedangkan Mas Johan tetap bekerja sebagai kasir di supermarket. Meskipun banyak orang mungkin berpikir bahwa status sosial kami berbeda, aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Aku mencintainya bukan karena apa pekerjaannya, tetapi karena ia membuatku merasa nyaman dan dicintai. Namun, setelah beberapa bulan menikah, aku mulai memperhatikan sesuatu yang terasa janggal. Mas Johan sangat jarang membahas keluarganya. Aku tidak tahu di mana tepatnya kampung halamannya, siapa saja anggota keluarganya, dan mengapa mereka tidak hadir di pernikahan kami kecuali seorang tantenya. Aku pernah mencoba menanyakan hal ini dengan lembut. Mas, kalau ada waktu luang, bagaimana kalau kita pergi ke kampung halaman Mas? Aku ingin mengenal keluargamu lebih dekat. Mas Johan yang sedang mengaduk kopi tiba-tiba menghentikan gerakannya. Ia menatapku sejenak sebelum tersenyum kecil. Mungkin nanti ya, Dinda. Keluargaku di kampung tidak banyak, dan mereka juga sibuk. Lagi pula, kita juga masih menyesuaikan diri sebagai pasangan suami istri, kan? Aku mengangguk, mencoba menerima alasannya. Namun, semakin lama, semakin banyak hal yang membuatku bertanya-tanya. Setiap kali aku menceritakan tentang keluargaku atau nostalgia masa kecilku, ia hanya menanggapi dengan singkat tanpa pernah berbagi cerita tentang keluarganya sendiri. Seolah-olah bagian itu dari hidupnya sengaja ia tutupi. Selain itu, aku juga mulai menyadari kebiasaannya yang lain. Ia tidak pernah memiliki kartu identitas atau dokumen pribadi yang ia simpan di rumah. Saat aku menanyakan KTP atau surat-surat penting lainnya, ia selalu mengelak atau mengatakan bahwa dokumen-dokumen itu tersimpan di kampung yang kemarin ia titipkan ke tantenya. Aku tidak pernah berpikir buruk tentangnya, tetapi semakin lama, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak ia ceritakan kepadaku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin Mas Johan hanya tidak terlalu dekat dengan keluarganya, atau memiliki pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan. Namun, kecurigaanku semakin bertambah ketika suatu hari aku melihatnya menerima telepon dengan ekspresi gelisah. Saat itu, aku baru saja pulang dari kantor dan melihatnya berbicara di teras belakang rumah. Ia tidak menyadari kehadiranku, jadi aku berdiri diam di balik pintu kaca, mengamati dari jauh. Iya, aku tahu. Tapi aku belum bisa sekarang. Aku butuh waktu.
katanya dengan suara pelan namun tegang. Aku mencoba mendengar lebih jelas, tetapi ia langsung menutup telepon ketika menyadari keberadaanku. "Siapa, Mas?" tanyaku santai, berpura-pura tidak mencurigai apapun. "Oh, tadi teman lama," jawabnya cepat. "Tanya kabar aja." Aku tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam sikapnya yang terasa janggal. Sejak saat itu, aku mulai lebih memperhatikan pergerakannya. Aku menyadari bahwa ia sering menerima telepon di luar rumah, bahkan terkadang keluar sebentar tanpa memberitahuku kemana ia pergi. Ramadan pertama sebagai suami istri seharusnya menjadi momen yang paling membahagiakan. Aku membayangkan sahur dan berbuka bersama Mas Johan, berbagi kehangatan di bulan suci, dan merasakan kebersamaan yang lebih mendalam. Pada awalnya, semuanya terasa begitu indah. Setiap pagi, aku dan Mas Johan bangun bersama untuk sahur. Ia bukan tipe pria yang bisa memasak dengan baik, tetapi ia selalu berusaha membantuku menyiapkan makanan. "Mas, tolong ambilkan telur di kulkas," kataku suatu pagi saat memasak. Dengan sigap, ia membuka kulkas dan menyerahkan telur kepadaku. Aku tersenyum melihatnya. "Makasih, Mas. Kalau terus begini, nanti aku bisa ajarin Mas masak juga." Ia tertawa pelan. "Boleh juga. Biar nanti kalau kamu capek pulang kerja, aku yang masakin." Aku pikir hidup pernikahan kami akan terus seperti ini, penuh kebersamaan dan perhatian. Namun, semakin dekat dengan Idul Fitri, aku mulai merasakan ada sesuatu yang janggal dalam sikap Mas Johan. Biasanya, menjelang Lebaran, pasangan suami istri mulai merencanakan mudik ke kampung halaman masing-masing. Aku sangat antusias karena ini adalah Lebaran pertamaku sebagai seorang istri. Aku sudah membayangkan bagaimana rasanya berkunjung ke rumah keluarga Mas Johan, berkenalan dengan saudara-saudaranya, dan merasakan suasana kampung halamannya. Suatu malam, setelah berbuka puasa, aku membahas hal ini dengannya. "Mas, sebentar lagi Lebaran. Bagaimana kalau tahun ini kita mudik ke kampung Mas dulu?" tanyaku penuh semangat. Namun, ekspresinya langsung berubah. Wajahnya yang tadi cerah tiba-tiba tampak murung. Ia terdiam sejenak, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. "Aku mungkin gak bisa mudik bareng kamu, Dinda," katanya akhirnya. Suaranya terdengar sedikit ragu. Aku mengerutkan kening. "Kenapa, Mas?" "Aku ingin bertemu keluargamu. Aku ingin mengenal mereka lebih dekat." Mas Johan menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kampungku jauh dan jalannya sulit. Aku nggak ingin kamu kesusahan, Dinda. Lebih baik aku mudik sendiri dulu. Nanti kita cari waktu yang lebih tepat untuk pergi bareng." Aku menatapnya dengan bingung. "Tapi, Mas, aku nggak keberatan. Aku bisa ikut. Lagi pula, bukankah ini Lebaran pertama kita sebagai suami istri? Aku ingin merayakannya dengan keluargamu juga." Ia tersenyum tipis, tetapi ada kegelisahan di matanya. "Dinda, ini demi kebaikan kamu juga. Aku nggak mau kamu repot. Percayalah, nanti kita pasti ada kesempatan lain." Aku terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa tidak nyaman. Seolah-olah ia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu dariku. Aku ingin bertanya lebih jauh, tetapi aku takut membuatnya semakin terpojok. Sejak percakapan itu, aku mulai lebih memperhatikan sikapnya. Ia sering tampak gelisah setiap kali aku menyinggung soal keluarganya. Ia bahkan mulai menghindari pembicaraan tentang kampung halamannya. Jika aku menyebut tentang mudik di depan teman-temannya, ia selalu berusaha mengalihkan topik dengan cepat. Kecurigaanku semakin bertambah ketika suatu malam aku terbangun dan melihatnya sedang menelepon seseorang di ruang tamu. Ia berbicara dengan suara pelan, hampir berbisik, seolah-olah tidak ingin aku mendengar percakapannya. Aku diam di balik pintu,
mencoba mendengar sedikit. Aku bakal pulang sebentar. Iya, sebentar aja. Jangan kasih tahu siapa-siapa dulu, katanya. Jantungku berdegup lebih kencang. Siapa yang ia telepon? Mengapa ia terdengar seperti sedang menyembunyikan sesuatu? Aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, aku tidak langsung menegurnya. Aku ingin melihat lebih jauh apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu dan mengamati lebih lanjut. Aku percaya pada Mas Johan. Tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku yang mulai dipenuhi kecurigaan. Aku tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Setelah beberapa kali mencoba membahas rencana mudik dan selalu mendapatkan penolakan, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mas Johan bukan hanya menolak idenya, tetapi ia tampak sangat gelisah setiap kali aku menyinggung soal kampung halamannya. Suatu malam, aku mencoba mengajaknya berbicara lagi. Aku ingin mendapatkan kepastian, apakah benar ia hanya tidak ingin merepotkanku, atau ada alasan lain yang lebih besar. Mas, kataku pelan saat kami sedang duduk di ruang tamu setelah berbuka puasa. Aku cuma ingin memahami kenapa Mas nggak mau aku ikut mudik. Aku istrimu, sudah seharusnya aku mengenal keluarga Mas, kan? Mas Johan menghela napas panjang. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit kutafsirkan. Seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi ia menahannya. Dinda, katanya akhirnya, bukan aku nggak mau kamu ikut, tapi situasi di kampungku itu rumit. Aku mengerutkan kening. Maksudnya rumit gimana? Mas, aku nggak masalah dengan keadaan di sana. Aku bisa menyesuaikan diri. Ia menggeleng. Bukan soal itu, sayang. Aku cuma nggak mau kamu merasa nggak nyaman. Lagi pula, keluargaku juga nggak terlalu banyak. Aku nggak terlalu dekat dengan mereka. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Tapi, Mas setidaknya perkenalkan aku ke mereka. Aku ingin tahu di mana kampung halaman Mas, siapa saja keluarganya. Ekspresinya berubah sedikit tegang. Dinda, percayalah ini yang terbaik. Aku pergi sebentar saja, paling cuma 2 atau 3 hari, lalu aku pulang lagi ke sini. Kamu nggak perlu ikut, nanti aku ceritakan semuanya setelah aku pulang. Kata-katanya justru semakin membuatku curiga. Tidak ada suami yang baru menikah yang ingin meninggalkan istrinya di hari Lebaran tanpa alasan yang jelas. Aku mencoba berpikir positif. Tetapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sejak saat itu, aku mulai lebih memperhatikan gerak-geriknya. Aku menyadari bahwa Mas Johan menjadi lebih sering keluar malam dengan alasan bertemu teman lama. Aku tidak pernah melihatnya melakukan ini sebelumnya. Setiap kali aku bertanya siapa yang ia temui, jawabannya selalu samar. Suatu hari, aku sengaja melihat daftar panggilan di ponselnya ketika ia sedang mandi. Aku bukan tipe istri yang suka mencampuri urusan pribadi suami, tetapi rasa penasaranku terlalu besar. Aku melihat ada satu nomor yang sering ia hubungi, tetapi tidak tersimpan dalam kontaknya. Aku mencatat nomor itu di ponselku dan berniat mencari tahu nanti. Malam itu, aku sengaja mencoba lagi membahas mudik dengan nada lebih santai. Aku ingin melihat apakah ada perubahan dalam sikapnya. Mas, kalau misalnya aku nggak ikut mudik tahun ini, mungkin tahun depan aku bisa ikut ya? Tanyaku sambil tersenyum. Mas Johan menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, mungkin tahun depan bisa. Jawabannya terasa seperti sebuah kebohongan. Ia hanya mengatakan itu untuk menenangkanku, bukan karena ia benar-benar berniat membawaku ke kampung halamannya. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu sendiri. Aku ingin tahu siapa sebenarnya Mas Johan dan apa yang ia sembunyikan dariku.
Aku mulai merencanakan sesuatu dalam diam. Sesuatu yang mungkin akan mengungkap kebenaran yang selama ini ia tutupi. Beberapa hari sebelum keberangkatannya, Mas Johan mulai menunjukkan sikap yang semakin mencurigakan. Ia tampak lebih sering melamun, sering mengecek ponselnya dengan wajah serius, dan sesekali terlihat gelisah. Aku berpikir, mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kegelisahannya itu ada hubungannya denganku, atau lebih tepatnya, dengan hartaku. Suatu malam, setelah makan malam, Mas Johan tiba-tiba membuka percakapan yang membuatku terkejut. "Dinda, aku mau ngomong sesuatu," katanya sambil memainkan sendok di tangannya. Aku menoleh dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Iya, Mas, ada apa?" Ia tampak sedikit ragu, tetapi kemudian menarik napas dalam sebelum melanjutkan. "Aku butuh uang untuk mudik, Dinda. Jalan ke kampung lumayan jauh, dan aku harus membawa sesuatu untuk keluarga di sana." Aku mengangguk. Itu hal yang wajar. Aku pun sudah menyiapkan uang untuk keperluan lebaran. "Oh, tentu, Mas. Berapa yang Mas butuhkan?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Namun, jawaban Mas Johan membuat hatiku mencelos. "Mungkin sekitar 40 juta. Aku terdiam sejenak. 40 juta? Itu jumlah yang sangat besar hanya untuk mudik. Aku mencoba tetap tenang dan tidak langsung menunjukkan kecurigaanku. 40 juta untuk apa saja, Mas? Tanyaku dengan nada selembut mungkin. Mas Johan menggeser duduknya, tampak sedikit gelisah. "Ya, buat biaya perjalanan, kasih sedikit ke keluarga. Terus ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di kampung." Hatiku semakin tak tenang. "Beberapa hal? Maksudnya apa, Mas?" Ia mengusap tengkuknya, seperti sedang mencari alasan yang bisa meyakinkanku. "Ada urusan keluarga yang harus aku selesaikan, Dinda. Aku nggak bisa jelaskan semuanya sekarang. Tapi aku janji ini bukan sesuatu yang buruk. Aku cuma butuh bantuan kamu kali ini." Aku memandangi wajahnya dengan penuh perasaan campur aduk. Ini pertama kalinya ia meminta uang dalam jumlah besar dariku, dan aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ia terus menghindari pembicaraan tentang keluarganya. Mengapa ia tiba-tiba membutuhkan uang sebesar itu? Aku ingin menolaknya. Aku ingin bertanya lebih dalam dan memastikan bahwa aku tidak sedang dimanfaatkan. Namun, di sisi lain, aku juga tidak ingin langsung menuduhnya tanpa bukti yang jelas. "Baiklah, Mas," akhirnya aku berkata. "Aku akan kasih uangnya. Tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang urusan keluarga yang Mas maksud." Mas Johan menatapku, dan aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Ia mungkin tidak menyangka aku akan bertanya lebih lanjut. "Sejujurnya, ini tentang masalah lama yang harus aku selesaikan di kampung," katanya akhirnya. "Aku nggak mau kamu khawatir, Dinda. Aku janji aku akan kembali secepatnya setelah semuanya selesai." Aku mengangguk, tetapi dalam hatiku, aku sudah memutuskan sesuatu. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Namun, permintaan uang dalam jumlah besar itu bukan satu-satunya hal yang membuatku semakin curiga. 2 hari setelah permintaannya itu, Mas Johan kembali mengajukan sesuatu yang lebih mengejutkan. "Dinda, aku boleh bawa mobil kamu yang satunya untuk mudik?" tanyanya santai saat kami sedang duduk di ruang tamu. Aku menatapnya dengan alis terangkat. "Mobil? Kenapa Mas tiba-tiba mau bawa mobil ke kampung?" Mas Johan tersenyum kecil. "Biar lebih nyaman di jalan, Dinda. Lagi pula, di kampung juga jarang ada transportasi yang nyaman. Aku bisa pakai mobil itu untuk keperluan di sana." Permintaannya terdengar semakin tidak masuk akal. Aku tahu betul bahwa ia selalu menggunakan transportasi umum untuk bepergian keluar kota.
Mengapa sekarang ia tiba-tiba ingin membawa mobil? Aku terdiam, lalu mengangguk pelan. Baiklah, Mas. Tapi aku harap Mas bisa jaga baik-baik mobil itu. Mas Johan tersenyum lega, seolah merasa berhasil meyakinkanku. Tapi dalam hatiku, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia meminta uang dalam jumlah besar, lalu tiba-tiba ingin membawa mobilku. Ini bukan lagi sekadar kebiasaan mudik yang wajar. Ada sesuatu yang ia rencanakan, dan aku tidak akan tinggal diam. Aku mulai merencanakan sesuatu dalam diam. Jika Mas Johan mengira aku hanya akan duduk manis dan percaya begitu saja, ia salah besar. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, meski harus mengikutinya diam-diam. Hari keberangkatan Mas Johan akhirnya tiba. Sejak pagi, ia tampak sibuk menyiapkan barang-barangnya. Aku memperhatikannya dari kejauhan, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ia tampak lebih lega, seolah ada beban yang sebentar lagi akan terangkat dari pundaknya. Tapi aku tahu lebih baik dari itu. Aku tahu sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sebelum berangkat, ia menghampiriku dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Dinda, aku berangkat dulu, ya. Doain perjalanan Mas lancar. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Hati-hati di jalan, Mas. Ia mencium keningku, lalu mengambil kunci mobilku dan berjalan keluar. Aku melihatnya masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Saat mobil itu melaju meninggalkan rumah, aku segera bergegas. Aku sudah menyiapkan segalanya sejak semalam. Tas kecil berisi baju, air minum, dan sedikit makanan sudah ada di dalam mobilku yang satunya. Aku juga memastikan bahwa tangki bensin penuh dan ponselku terisi daya. Aku tidak tahu kemana tepatnya Mas Johan akan pergi, tetapi aku sudah bertekad untuk mengikutinya sampai ke tujuan. Aku menunggu sekitar 15 menit sebelum akhirnya menyalakan mobil dan mulai berkendara mengikuti jejaknya. Aku berusaha menjaga jarak agar tidak terlalu mencolok, tetapi cukup dekat untuk tetap bisa melihat mobil yang dikendarainya. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, tetapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan itu terasa begitu panjang. Mas Johan tidak langsung menuju jalan tol, melainkan mengambil rute jalan biasa yang lebih sepi. Aku semakin curiga. Jika ia memang benar-benar ingin mudik seperti yang ia katakan, mengapa ia tidak memilih jalan yang lebih cepat dan umum? Aku tetap mengikutinya. Beberapa kali, aku hampir kehilangan jejaknya ketika ada kendaraan lain yang masuk di antara kami. Namun, aku tetap waspada, memastikan bahwa aku tidak kehilangan arah. Setelah hampir 5 jam perjalanan, Mas Johan akhirnya memasuki sebuah jalan kecil yang menurun ke arah sebuah desa di kaki gunung. Aku mulai merasa aneh. Desa ini tampak terpencil, jauh dari pusat kota manapun. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini adalah tempat tujuan mudik yang umum. Aku memperlambat laju mobilku dan melihatnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang agak tersembunyi di antara pepohonan. Jantungku berdebar lebih kencang ketika seorang wanita muda keluar dari rumah itu, menggendong seorang anak kecil. Aku melihatnya dari dalam mobil, mataku membelalak tak percaya ketika Mas Johan turun dan berjalan cepat ke arah wanita itu. Yang lebih mengejutkan, ia tidak hanya menyapanya seperti seorang saudara atau teman lama. Ia mencium kening dan pipi wanita itu dengan lembut, lalu meraih anak kecil itu dalam pelukannya. Aku hampir tidak bisa bernapas. Seakan dunia di sekitarku berhenti berputar. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi bagaimana mungkin? Tidak ada pria yang akan mencium seorang wanita lain dengan cara seperti itu jika mereka bukan pasangan. Dan anak itu, apakah anak itu anaknya? Aku merasa seperti ingin keluar dari mobil dan langsung menegurnya.
Tetapi aku tahu itu bukan ide yang baik. Aku butuh bukti lebih banyak. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Aku menepikan mobilku sedikit lebih jauh, lalu keluar dan berjalan mendekati rumah itu dengan hati-hati. Aku menemukan sebuah jendela yang terbuka sebagian, cukup untuk mendengar suara dari dalam rumah. Aku menahan napas dan mendengarkan. "Dinda gimana, Mas?" Suara wanita itu terdengar jelas. Aku menggigit bibir, menunggu jawaban dari Mas Johan. "Dia masih percaya sama aku," kata Mas Johan. Suaranya terdengar lebih santai daripada yang pernah kudengar sebelumnya. "Aku sudah dapat sebagian kecil uang dari tabungannya. Kalau semuanya berjalan lancar, nggak lama lagi aku bisa menguasai semuanya." Aku merasa seperti ditampar. Napasku tercekat, dan aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja kudengar. Jadi selama ini, aku hanyalah korban? Ia menikahiku bukan karena cinta, tetapi karena hartaku? Wanita itu tertawa kecil. "Bagus, Mas. Tapi kapan kamu akan menceraikannya?" Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak tangis yang ingin keluar. Aku tidak boleh ketahuan. Aku harus tetap tenang. "Sabar, sayang," kata Mas Johan. "Semuanya ada prosesnya. Aku harus memastikan aku dapat bagian yang lebih besar sebelum benar-benar lepas darinya." Itu adalah saat di mana aku merasa dunia benar-benar runtuh. Aku tidak pernah menyangka bahwa suami yang selama ini aku percayai, yang aku cintai, ternyata hanya seorang penipu yang selama ini memanfaatkan ketulusan hatiku. Air mataku mulai menggenang, tetapi aku tahu ini bukan waktunya untuk menangis. Aku harus bertindak. Aku harus melawan. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban yang diam saja. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Aku harus berpikir jernih. Aku tidak bisa gegabah. Jika aku masuk ke dalam rumah itu dengan kemarahan yang meluap-luap, aku mungkin hanya akan merusak kesempatan untuk mengungkap semuanya dengan lebih jelas. Aku butuh lebih banyak bukti. "Kamu yakin dia nggak curiga, Mas?" Suara wanita itu terdengar lagi. "Sejauh ini, dia nggak menunjukkan tanda-tanda curiga," jawab Mas Johan. "Aku udah kasih alasan-alasan yang masuk akal. Dia pikir aku cuma mau menjaga perasaannya dengan gak ngajak dia ke sini." Aku menggigit bibir, menahan amarah yang semakin membakar dadaku. Mas Johan bahkan tidak tahu bahwa aku sudah mengikuti jejaknya sampai ke sini. Aku ingin sekali menerobos masuk dan menghadapi mereka saat itu juga. Tapi aku harus bersabar. "Jadi, kamu udah sedikit berhasil ambil uangnya?" tanya wanita itu lagi. "Sudah," jawab Mas Johan dengan nada puas. "Aku bilang aku butuh buat mudik. Dia percaya aja. Bahkan aku juga bisa bawa mobilnya." Semua berjalan sesuai rencana. Aku merasa tubuhku lemas. Semua kata-kata Mas Johan terdengar seperti belati yang menghujam jantungku berkali-kali. Selama ini, aku percaya bahwa aku menikah dengan seorang pria yang tulus mencintaiku. Aku rela berbagi segalanya dengannya, termasuk hartaku. Tapi ternyata, semua itu hanya bagian dari rencana jahatnya. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak boleh membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku harus kuat, karena aku tahu ini belum berakhir. Aku membuka mataku dan mengamati sekitar. Rumah itu tampak sederhana, tetapi aku bisa melihat ada beberapa barang mahal di dalamnya, seperti televisi layar datar yang cukup besar dan beberapa perabot yang tampak baru. Aku mulai bertanya-tanya, dari mana mereka mendapatkan barang-barang itu? Apakah dari uangku juga? Aku menggigit bibir dan menguatkan diri. Aku harus bertindak. Aku harus memastikan bahwa Mas Johan tidak bisa lagi memanfaatkan aku atau siapapun lagi. Tapi bagaimana caranya?
Aku butuh rencana. Aku meraih ponselku dan dengan tangan gemetar, aku mulai mengambil beberapa foto rumah itu dari sudut yang tersembunyi. Aku juga merekam percakapan mereka melalui rekaman suara di ponselku. Aku harus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin sebelum bertindak. Tapi satu hal yang pasti, ini belum selesai. Aku tidak akan diam saja. Mas Johan telah memainkan perasaanku. Tetapi dia akan segera menyadari bahwa aku bukan wanita yang bisa dengan mudah ia permainkan. Aku akan membalasnya. Aku akan memastikan bahwa ia mendapatkan balasan yang setimpal atas semua kebohongannya. Laki-laki itu, suamiku sendiri. Pria yang selama ini kucintai dengan tulus, ternyata hanya menjadikanku sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Aku merasa bodoh. Merasa seperti orang yang paling naif di dunia. Aku telah menyerahkan segalanya untuk seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aku tidak bisa membiarkan emosiku menguasai segalanya. Aku harus tetap berpikir jernih. Aku tidak bisa gegabah, karena ini adalah saat yang krusial. Aku mengintip lagi melalui celah jendela, dan di dalam, aku melihat Mas Johan duduk santai di sofa, sementara wanita itu duduk di sampingnya, bersandar manja pada bahunya. Anak kecil yang tadi digendongnya kini bermain di lantai, tertawa-tawa dengan riang. "Mas, kalau semua uangnya sudah kamu dapat, kita pindah aja dari sini." Suara wanita itu terdengar lembut, tetapi bagiku terdengar seperti racun. Aku nggak mau terus hidup di desa terpencil ini. Aku mau ke kota, hidup lebih nyaman. Mas Johan mengangguk sambil mengusap rambutnya. Sabar, sayang. Aku harus main aman. Kalau aku tiba-tiba ninggalin Dinda, dia pasti curiga. Aku harus pelan-pelan, biar dia tetap percaya sama aku. Hatiku semakin mencelos mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Jadi, dia memang berniat meninggalkanku. Semua yang dia lakukan selama ini hanyalah bagian dari rencananya untuk mengambil hartaku. Aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Tanpa berpikir panjang, aku masuk dari pintu rumah itu hingga terbuka lebar, membuat mereka berdua tersentak kaget. Wanita itu dengan cepat berdiri, sementara Mas Johan memandangku dengan wajah pucat seperti melihat hantu. "Dinda, kamu?" Suaranya bergetar, tidak menyangka bahwa aku ada di sini. Aku melangkah masuk, mataku menatap tajam ke arahnya. "Apa? Terkejut? Tidak menyangka aku akan datang, Mas?" Wanita di sampingnya langsung menggenggam lengannya, seolah ingin berlindung. "Mas, ini siapa?" Tanyanya dengan nada panik, meskipun aku tahu dia pasti sudah tahu jawabannya. Aku tersenyum miris. "Oh, jadi dia tidak tahu siapa aku, Mas? Baiklah, biar aku kenalkan diriku. Aku Dinda, istri sah dari laki-laki brengsek ini," kataku tajam, menatap wanita itu dengan penuh kebencian. Wanita itu langsung terbelalak dan menatap Mas Johan dengan wajah ketakutan. "Mas, apa ini maksudnya? Bukannya kamu bilang..." "Cukup!" Suara Mas Johan meninggi, matanya mulai liar mencari-cari alasan. Tapi aku tidak akan membiarkannya bicara lebih dulu. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman percakapan mereka tadi. Ruangan itu langsung dipenuhi suara Mas Johan yang dengan jelas mengakui rencananya untuk menguasai hartaku sebelum menceraikanku. Aku melihat bagaimana wajahnya berubah dari panik menjadi benar-benar pucat pasi. "Jadi ini rencana kamu, Mas?" Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu marah. "Kamu menikahiku hanya untuk uangku? Kamu mengarang cerita tentang keluargamu, tentang betapa miskinnya kamu, hanya supaya aku merasa kasihan dan menyerahkan segalanya untukmu." Mas Johan menelan ludah, mencoba mencari kata-kata. "Dinda, dengar dulu, aku bisa jelaskan."
Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku membentaknya dengan suara yang bahkan mengejutkanku sendiri. Aku tidak pernah berteriak sekencang ini sebelumnya. Kamu pikir aku akan terus diam dan membiarkan diriku dimanfaatkan? Kamu pikir aku tidak akan tahu? Aku bukan wanita bodoh, Mas Johan. Wanita di sampingnya mulai menangis. Mungkin karena ketakutan, atau mungkin karena tahu bahwa semuanya telah terbongkar. Mas, jadi benar? Kamu cuma manfaatin dia. Aku menatapnya sinis. Oh, jadi kamu juga korban? Jangan pura-pura tidak tahu. Dari rekaman ini sudah terbukti kalau kamu juga terlibat dalam semua ini. Mas Johan mengusap wajahnya. Kini terlihat frustrasi. Dinda, dengarkan aku sebentar. Aku memang salah. Aku mengaku, tapi aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tertawa sinis. Cinta? Kamu tidak tahu arti cinta, Mas. Cinta itu bukan tentang mengambil keuntungan dari orang lain. Cinta itu bukan tentang manipulasi dan kebohongan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tidak akan diam saja. Aku akan mengurus perceraian secepatnya, dan aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan sepeser pun dari hartaku. Mas Johan langsung bangkit, mencoba mendekatiku. Dinda, jangan lakukan ini. Aku bisa berubah. Aku akan membuktikan kalau aku benar-benar mencintaimu. Aku mundur selangkah. Sudah terlambat, Mas. Aku sudah melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Aku berdiri di tengah ruangan dengan napas memburu. Dadaku naik turun menahan emosi yang membuncah. Di hadapanku, Mas Johan masih terduduk di lantai. Wajahnya pucat seperti kehilangan semua warna. Wanita yang tadi bersamanya, yang kini ku tahu adalah istrinya yang lain, berdiri di sudut ruangan dengan mata membelalak ketakutan. Kau benar-benar pria tak tahu malu, kataku dengan suara bergetar. Menikahiku, pura-pura mencintaiku, hanya untuk menguras hartaku? Aku bodoh karena pernah mempercayaimu. Mas Johan mengangkat wajahnya, matanya tampak penuh kepanikan. Dinda, dengar dulu. Aku bisa jelaskan semua ini. Aku tertawa dingin. Jelaskan? Jelaskan apa? Mas Johan? Aku sudah mendengar semuanya. Aku mendengar sendiri bagaimana kau merencanakan untuk menceraikanku setelah menguasai hartaku. Aku bahkan merekamnya. Aku mengangkat ponselku dan memperlihatkan rekaman yang tadi kuambil. Mas Johan semakin panik. Dinda, tolong, aku memang salah, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku cuma terjebak dalam keadaan sulit. Aku butuh uang untuk keluargaku. Jangan bawa-bawa keluargamu, Mas, bentakku. Jika memang butuh uang, kenapa tidak jujur padaku sejak awal? Kenapa memilih jalan seperti ini? Kau pikir aku tidak akan membantu jika kau benar-benar tulus? Tapi kau memilih untuk membohongiku, menjadikanku alat untuk memperkaya dirimu sendiri. Wanita di sudut ruangan itu akhirnya bersuara. Suaranya bergetar penuh emosi. Mas, tega sekali kamu hanya mempermainkan dia untuk uangnya. Mas Johan menoleh ke arahnya, tampak semakin gelisah. Sayang, aku melakukan ini demi kita. Demi anak kita. Aku butuh uang untuk masa depan kita. Aku menatap wanita itu dengan sinis. Halah, sudahlah tidak usah bersandiwara seperti itu. Jangan berpura-pura kaget. Aku tidak butuh dramamu. Aku melangkah mendekati Mas Johan, menatapnya dengan penuh kemarahan. Kau pria paling rendah yang pernah kutemui. Kau tidak hanya menghancurkan hidupku, tapi juga hidup wanita ini dan anakmu sendiri. Aku menggeleng, merasa jijik. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Apa maksudmu?
Mas Johan menatapku dengan waspada. Aku menyeringai dingin. Aku akan menuntutmu. Aku akan melaporkan semua penipuan ini ke polisi. Kau akan kehilangan semuanya, Mas Johan. Tidak hanya aku, tapi juga istrimu yang lain dan anakmu. Wajahnya semakin pucat. Dinda, tolong, jangan lakukan ini. Aku tertawa getir. Jangan lakukan ini? Kenapa? Karena akhirnya kau sadar bahwa aku bukan wanita bodoh yang bisa kau permainkan. Aku menoleh ke arah wanita itu. Aku tidak tahu apakah kau akan tetap bersamanya setelah semua ini, tapi aku menyarankan kau untuk pergi dan menyelamatkan dirimu sendiri. Wanita itu terisak, tampak bimbang. Aku menghela napas panjang dan melangkah mundur. Aku akan pergi sekarang. Tapi ingat ini, Mas Johan. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Dengan langkah tegas, aku keluar dari rumah itu, meninggalkan Mas Johan yang terduduk di lantai dengan wajah penuh keputusasaan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Saat aku masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin, aku merasa seperti baru saja melepaskan beban berat dari pundakku. Aku telah melihat kebenaran, menghadapi kebohongan, dan sekarang aku akan melangkah maju. Aku menatap jalan di depan, membiarkan air mata terakhir jatuh sebelum aku menghapusnya. Aku tidak akan menangisi pria itu lagi. Aku sudah selesai. Kini, saatnya aku memulai hidupku yang baru, tanpa Mas Johan. Aku mengemudi pulang dalam diam, membiarkan kesunyian malam menemani pikiranku yang masih berkecamuk. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang berkelip menemani perjalananku. Di dalam kepalaku, suara Mas Johan masih terngiang-ngiang, memohon ampun, berusaha mencari alasan untuk semua kebusukan yang telah ia lakukan. Tapi aku tahu lebih baik daripada mempercayai kata-katanya lagi. Hidupku telah terbalik dalam semalam. Lelaki yang selama ini kucintai, yang kupikir adalah pasangan hidupku, ternyata hanyalah seorang penipu licik. Aku merasa jijik pada diriku sendiri karena pernah mencintainya begitu dalam, begitu tulus. Aku memukul kemudi dengan frustrasi, mencoba mengusir amarah yang masih menggelegak di dadaku. Saat aku tiba di rumah, aku langsung masuk dan menutup pintu dengan kasar. Aku berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling, menyadari betapa rumah ini penuh dengan kenangan bersamanya. Di sofa itu, kami sering duduk bersama, berbincang hingga larut malam. Di meja makan itu, kami menikmati hidangan sederhana yang kubuat dengan penuh cinta. Sekarang, semua itu terasa seperti kebohongan besar. Aku berjalan ke kamar, melepas sepatu, dan langsung menjatuhkan diriku di kasur. Rasa lelah, baik fisik maupun emosional, mulai menyerangku. Aku menatap langit-langit kamar, membiarkan air mata yang kutahan sepanjang perjalanan akhirnya mengalir. Kenapa harus aku? Kenapa aku harus mengalami ini? Pikirku dalam hati. Aku tahu bahwa menyalahkan diri sendiri bukanlah jalan keluar, tapi aku tidak bisa menahan perasaan itu. Aku adalah wanita mandiri, cerdas, dan pekerja keras. Bagaimana bisa aku tertipu oleh seorang pria seperti Mas Johan? Aku merasa begitu bodoh, begitu naif. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Aku harus mengambil keputusan. Keputusan yang akan menentukan masa depanku. Aku bangkit, menghapus air mataku, lalu mengambil ponsel. Dengan tangan gemetar, aku mengetik pesan untuk pengacaraku, meminta pertemuan segera. Aku tidak ingin menunda lagi. Aku harus segera mengajukan gugatan cerai. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan pernikahan yang sudah jelas didasarkan pada kebohongan. Setelah mengirim pesan, aku duduk di tepi tempat tidur, menghela napas panjang. Aku merasa kosong, tapi sekaligus juga sedikit lega.
Ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diriku dari Mas Johan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring, membiarkan pikiranku melayang ke masa-masa lalu, menganalisis setiap detail kecil yang mungkin terlewat. Aku mulai mengingat bagaimana Mas Johan selalu menghindari pembicaraan tentang keluarganya. Bagaimana ia selalu meminta uang dengan alasan yang terdengar masuk akal pada saat itu. Aku menyadari bahwa semua tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada sejak awal, tapi aku terlalu buta oleh cinta untuk melihatnya. Saat fajar mulai menyingsing, aku memutuskan untuk tidak membiarkan kesedihan menguasai diriku. Aku bangkit, mandi, dan bersiap untuk menjalani hari dengan kepala tegak. Aku tidak akan membiarkan seorang pria seperti Mas Johan menghancurkan hidupku lebih jauh lagi. Hari itu juga, aku pergi ke kantor pengacaraku. Aku menjelaskan semuanya, dari awal pernikahan hingga pengkhianatan yang baru saja terbongkar. Pengacaraku mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk tegas. Kita akan mengajukan gugatan cerai secepat mungkin, katanya. Dan kita juga bisa menuntutnya atas dasar penipuan, terutama jika kamu memiliki bukti. Aku mengeluarkan ponselku dan memperlihatkan rekaman percakapan Mas Johan dengan wanita itu. Pengacaraku mendengarkan dengan mata menyipit, lalu mengangguk. Ini bukti yang sangat kuat. Jika dia mencoba meminta harta Gonogini, kita bisa membuktikan bahwa pernikahan ini didasarkan pada penipuan, sehingga dia tidak berhak atas apapun. Mendengar itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, aku tidak akan kehilangan apa yang telah kubangun dengan kerja keras. Mas Johan mungkin telah mengkhianatiku, tapi aku tidak akan membiarkannya menang. Saat aku keluar dari kantor pengacaraku, aku merasa lebih ringan. Ini memang keputusan berat, tapi ini adalah keputusan yang benar. Aku berhak atas kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bebas dari kebohongan dan manipulasi. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Aku tahu masih akan ada luka yang butuh waktu untuk sembuh. Tapi satu hal yang pasti, aku telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku bisa tersenyum dengan tulus. Malam menjelang Idul Fitri, aku duduk sendirian di ruang tamu rumahku yang sunyi. Biasanya, malam takbiran terasa hangat, penuh suara takbir berkumandang, aroma kue kering dari dapur, dan perasaan bahagia menyambut hari kemenangan. Namun, tahun ini berbeda. Rumahku terasa begitu sepi, dan hatiku pun hampa. Aku menatap meja di hadapanku, di mana beberapa toples kue yang sudah kupersiapkan tampak tak tersentuh. Semua persiapan lebaran yang dulu kulakukan dengan penuh semangat kini terasa tak berarti. Aku seharusnya merayakan Idul Fitri pertamaku sebagai seorang istri, bersama suami yang kucintai. Tapi kenyataannya, aku justru sendiri, dengan hati yang hancur dan masa depan yang baru saja berubah dalam sekejap. Ponselku terus bergetar di atas meja. Aku melirik layarnya, Mas Johan. Lagi-lagi dia mencoba menghubungiku. Sejak kejadian di rumahnya kemarin, dia tak henti-hentinya menelepon dan mengirim pesan. Aku tahu dia panik. Dia takut kehilangan semuanya. Takut kehilangan aku, bukan karena cinta, tapi karena harta yang sudah tidak lagi bisa dia manfaatkan. Aku tidak menjawab. Aku membiarkan ring itu berlalu. Lalu akhirnya memutuskan untuk memblokir nomornya. Aku tidak ingin lagi mendengar suaranya. Tidak ingin lagi memberi celah bagi pria licik itu untuk kembali masuk ke dalam hidupku. Keesokan harinya, saat orang-orang berbondong-bondong ke masjid untuk salat Id, aku hanya duduk di kamar, menatap jendela dengan tatapan kosong. Aku bisa mendengar takbir berkumandang di kejauhan, mengingatkanku bahwa hari ini adalah hari kemenangan. Tapi aku tidak merasa menang. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja kalah dalam pertempuran panjang. Bukan kalah karena gagal, tetapi karena telah tertipu oleh seseorang yang seharusnya kucintai.
Setelah mengumpulkan keberanian, aku akhirnya bangkit, mengambil wudhu, dan menunaikan salat dengan hati yang masih terasa berat. Saat aku menundukkan kepala dalam sujud, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berdoa dalam hati, meminta kekuatan, meminta agar Allah membantuku melewati semua ini. Beberapa hari setelah Lebaran, aku langsung bertindak. Aku menemui pengacaraku dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai. Aku tidak ingin menunda lagi, tidak ingin membiarkan luka ini semakin dalam dengan membiarkan Mas Johan tetap terikat dalam hidupku, meskipun hanya secara hukum. Apakah kamu yakin ingin langsung mengajukan gugatan cerai? Tanya pengacaraku, menatapku dengan serius. Aku mengangguk tanpa ragu. Aku sudah melihat sendiri siapa dia sebenarnya. Tidak ada alasan bagiku untuk mempertahankan pernikahan ini. Pengacaraku menghela napas dan mulai menyusun dokumen. Baik, karena ada bukti kuat tentang penipuan dalam pernikahan ini, kita bisa mengajukan pembatalan pernikahan secara hukum, bukan hanya cerai biasa. Itu akan memastikan bahwa dia tidak bisa menuntut harta gonogini darimu. Aku merasa lega mendengarnya. Itu berarti Mas Johan tidak akan mendapatkan sepeser pun dari hartaku. Aku ingin dia merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Ingin dia memahami bahwa dia tidak bisa semudah itu menipu dan mengambil keuntungan dari orang lain. Selama proses pengajuan cerai, Mas Johan masih terus berusaha menghubungiku dengan berbagai cara. Dia mengirim pesan dengan nada memohon, terkadang mengancam, bahkan mencoba mengirimkan keluarganya untuk berbicara denganku. Namun, aku tetap teguh. Aku sudah memutuskan, dan aku tidak akan mundur. Suatu hari, aku menerima surat dari pengacaraku yang menyatakan bahwa sidang pertamaku telah dijadwalkan dalam beberapa minggu ke depan. Aku menghela napas panjang saat membaca surat itu. Ini akan menjadi titik akhir dari segalanya. Aku mempersiapkan diriku dengan hati-hati, mengumpulkan bukti, memastikan bahwa aku memiliki semua yang diperlukan untuk memperkuat kasusku. Aku tidak ingin memberi kesempatan sedikit pun bagi Mas Johan untuk membalikkan keadaan. Ketika hari sidang tiba, aku melangkah masuk ruang sidang dengan kepala tegak. Aku melihat Mas Johan duduk di bangku terdakwa, wajahnya kusut dan matanya penuh kecemasan. Kali ini, dia tidak lagi terlihat seperti pria ramah yang dulu ku kenal. Dia tampak seperti seseorang yang akhirnya kehilangan kendali atas segalanya. Sidang berjalan dengan lancar. Hakim mendengarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk rekaman yang telah kurekam. Aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah hakim saat mendengar sendiri bagaimana Mas Johan berbicara tentang rencananya untuk menguasai hartaku. Pada akhirnya, keputusan dibuat. Hakim mengabulkan gugatan cerai sekaligus membatalkan pernikahanku dengan Mas Johan berdasarkan unsur penipuan. Itu berarti, secara hukum, pernikahan kami dianggap tidak pernah terjadi, dan Mas Johan tidak memiliki hak atas apapun dariku. Saat sidang berakhir, aku merasa seperti beban besar akhirnya terangkat dari pundakku. Aku berdiri, berjalan melewati Mas Johan yang masih duduk di bangkunya dengan tatapan kosong. Dia tidak mencoba menahanku kali ini. Dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Saat aku keluar dari gedung pengadilan, aku menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa bebas. Aku tidak lagi terikat dengan pria yang telah mengkhianatiku, tidak lagi harus menjalani hidup dalam kebohongan. Aku tahu bahwa perjalanan untuk menyembuhkan luka ini masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, aku telah mengambil langkah pertama menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan aku tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Beberapa minggu setelah sidang perceraian selesai, aku mulai mendengar berbagai kabar tentang Mas Johan. Aku tidak sengaja mendengar rekan kerjaku membicarakannya saat sedang makan siang di kantor. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah mantan istrinya. Dengan telinga waspada,
Aku mendengar bagaimana hidupnya perlahan-lahan jatuh ke dalam kehancuran yang mungkin tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Katanya dia sekarang kesulitan keuangan. Setelah cerai darimu, dia nggak punya pekerjaan tetap, kan? Ujar salah satu temanku. Bukan cuma itu, dia juga ditinggal sama perempuan yang di kampung. Setelah tahu kalau Mas Johan nggak berhasil bawa banyak harta, perempuan itu langsung pergi, kabur entah kemana, timpal yang lain. Aku tidak bisa menahan rasa puas yang perlahan menjalar di dalam hatiku. Bukan karena aku suka melihat penderitaan orang lain, tetapi karena aku tahu bahwa keadilan akhirnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mas Johan adalah pria yang penuh tipu daya, dan kini dia harus menerima akibat dari semua perbuatannya. Tidak lama setelah itu, aku menerima telepon dari seorang teman lama yang mengenal keluarga Mas Johan. Dinda, kamu tahu nggak kalau keluarga Mas Johan di kampung ngamuk besar setelah tahu dia ternyata bohong selama ini? Aku mengernyit. Maksudmu? Mereka selama ini percaya kalau Mas Johan benar-benar menikahi wanita kaya yang bisa membantu ekonomi keluarganya. Tapi begitu semuanya terbongkar dan kamu menceraikannya, keluarganya di kampung jadi malu besar. Mereka mengusirnya dari rumah, bilang kalau dia sudah mempermalukan nama baik keluarga. Aku menghela napas. Jadi benar, Mas Johan tidak hanya menipuku, tetapi juga menipu keluarganya sendiri. Dia memberi mereka harapan palsu, menjanjikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ia miliki. Dan kini, saat kebohongan itu terungkap, semua orang yang pernah percaya padanya justru berbalik melawannya. Kabar lain yang kudengar semakin menegaskan bahwa hidup Mas Johan kini benar-benar berantakan. Beberapa kenalan mengatakan bahwa dia mencoba kembali ke kota dan mencari pekerjaan baru, tetapi reputasinya sudah buruk. Banyak orang sudah tahu tentang skandalnya. Bahkan mantan rekan-rekannya di supermarket tempat dulu dia bekerja pun tidak lagi mempercayainya. Aku sempat bertemu dengan salah satu mantan koleganya secara tidak sengaja di sebuah kafe. Dia pernah coba datang ke sini, Dinda, katanya sambil mengaduk kopinya. Memohon pekerjaan, tapi bos langsung menolaknya. Orang-orang gak mau ambil risiko merekrut seseorang yang terbukti manipulatif. Aku hanya mengangguk, tidak merasa kasihan sedikit pun. Dia telah menuai apa yang dia tanam. Jika dia memilih untuk menjalani hidup dengan jujur sejak awal, mungkin dia tidak akan berakhir seperti ini. Tapi bagian yang paling mengejutkanku adalah ketika aku mendengar bahwa Mas Johan akhirnya terlibat dalam utang yang cukup besar. Dia sudah kehilangan semua uang yang pernah dia ambil dariku. Dengan tidak adanya pekerjaan dan sumber pendapatan, dia mulai berhutang ke beberapa orang, termasuk rentenir. Ada yang bilang dia bahkan beberapa kali terlihat di pasar tradisional, duduk termenung dengan pakaian kusut, seolah tidak tahu harus kemana lagi. Wajahnya yang dulu selalu berseri dengan senyum ramah kini tampak kusam, penuh garis kecemasan. Dia bukan lagi pria yang dulu pernah ku kenal. Suatu hari, aku menerima sebuah pesan tak terduga. Nomor tidak dikenal mengirimiku pesan panjang. Aku membukanya, dan betapa terkejutnya aku saat membaca isinya. Dinda, aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, tapi aku benar-benar butuh bantuan. Aku kehilangan semuanya. Aku tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, bahkan tidak punya uang untuk makan. Aku mohon, bisakah kita bertemu? Aku ingin meminta maaf. Aku membaca pesan itu berulang kali, tetapi hatiku tetap dingin. Tidak ada lagi rasa kasihan. Aku ingat betul bagaimana dia dulu memanfaatkan kebaikanku. Bagaimana dia dengan santainya berbicara tentang menceraikanku begitu semua hartaku ada di tangannya. Aku mengetik balasan singkat. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Lalu aku memblokir nomornya. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega. Aku telah mengambil kembali kendali atas hidupku. Mas Johan kini hanyalah bagian dari masa lalu.
Seseorang yang dulu hampir menghancurkanku, tetapi pada akhirnya justru menghancurkan dirinya sendiri. Aku tidak lagi peduli bagaimana hidupnya akan berakhir. Yang terpenting, aku telah melepaskan diri dari jerat manipulasi dan kebohongan. Aku telah menang. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti awal yang baru bagiku. Aku bukan lagi seorang istri yang dikhianati, bukan lagi wanita yang ditipu oleh seseorang yang pernah kucintai. Aku adalah Dinda, seorang wanita mandiri yang bangkit dari keterpurukan dan memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya, ada banyak luka yang harus kusembuhkan. Malam-malam sunyi seringkali membuatku kembali mengingat semua yang terjadi. Aku masih bisa mendengar suara Mas Johan di kepalaku, masih bisa mengingat caranya tersenyum seolah dia benar-benar mencintaiku. Padahal semua itu hanya bagian dari rencananya untuk menguasai hartaku. Rasa sakit itu datang seperti gelombang, kadang kuat, kadang melemah, tetapi perlahan-lahan mulai menghilang seiring waktu. Aku memilih untuk sibuk. Pekerjaan di kantor menjadi pelarianku. Aku menerima lebih banyak proyek, menghadiri lebih banyak rapat, bahkan mengikuti pelatihan yang dulu tidak sempat kujalani. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak akan membiarkan satu pria buruk menghancurkan seluruh hidupku. Aku ingin sukses bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga sebagai bentuk balas dendam terbaik kepada orang yang pernah mengkhianatiku. Tak hanya itu, aku juga mulai menjelajahi dunia di luar pekerjaanku. Aku kembali ke hobiku yang lama terlupakan, melukis. Setiap goresan kuas di atas kanvas menjadi pelampiasan emosiku, menjadi cara baru untuk mengungkapkan perasaanku yang selama ini terpendam. Aku mengisi rumahku dengan lukisan-lukisan yang kubuat sendiri, menggantikan kenangan pahit yang pernah menghantuiku. Seiring waktu, aku juga belajar membuka diri terhadap orang-orang baru. Aku menghabiskan lebih banyak waktu dengan sahabat-sahabatku yang selama ini selalu ada untukku. Mereka adalah orang-orang yang tanpa lelah mendukungku, mendengar keluh kesahku, dan mengingatkanku bahwa aku berharga lebih dari sekadar hubungan yang gagal. Suatu hari, seorang sahabat menyarankan agar aku mengambil cuti dan bepergian ke tempat yang belum pernah kukunjungi. Dinda, kamu sudah terlalu lama terjebak dalam pekerjaan dan trauma. Kamu butuh udara segar, kamu butuh melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, katanya. Akhirnya, aku memutuskan untuk melakukan perjalanan solo ke sebuah kota kecil di pegunungan. Itu adalah pengalaman yang tidak pernah kusangka akan begitu menyembuhkan. Aku berjalan di antara pepohonan pinus, menghirup udara segar, dan menikmati kesunyian yang damai. Berbeda jauh dengan kesunyian penuh kesedihan yang dulu kurasakan di rumahku sendiri. Di sana, aku menyadari satu hal. Aku baik-baik saja. Aku tidak lagi merasa kehilangan. Aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya merasa bebas. Saat kembali ke kota, aku membawa energi baru. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Aku tidak lagi peduli dengan kabar tentang Mas Johan. Aku tidak peduli apakah dia masih terlunta-lunta atau telah menemukan korban baru. Hidupku bukan tentang dia lagi. Hidupku adalah tentangku, tentang kebahagiaanku, tentang masa depanku, tentang semua kemungkinan indah yang masih menantiku. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Dalam sebuah acara bisnis, aku bertemu dengan seorang pria baru. Dia berbeda dari Mas Johan dalam segala hal, cara bicaranya, caranya memperlakukanku, caranya mendengarkan tanpa menghakimi. Aku tidak langsung jatuh cinta, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa nyaman berbicara dengan seseorang tanpa rasa curiga atau ketakutan akan dikhianati. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku selanjutnya. Aku tidak terburu-buru untuk jatuh cinta lagi, tetapi aku juga tidak menutup pintu untuk kemungkinan itu. Yang aku tahu, aku telah melalui badai terburuk dalam hidupku dan keluar sebagai seseorang yang lebih kuat. Aku adalah Dinda,
Dan ini adalah awal baru bagiku. Aku tidak lagi menjadi korban, tetapi pemenang dari kisah hidupku sendiri.